hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Polri. Beliau bukan bagian dari Bareskrim, bukan pula dari Divisi Humas. Alhasil, saya tetap memilih untuk menunggu informasi resmi dari Mabes Polri, fair. Jadi saya tidak bisa a priori menolak ataupun a priori menerima apa yang disampaikan Bu Elsa, karena memang beliau tidak berada pada posisi untuk, betul kan ya Bu? Ibu tidak dalam atas nama Polri kan? Kita lihat bahwa termohon menjawabnya kan secara formil semuanya. Tidak ada tanggapannya yang masuk ke material terhadap putusan atau memori peninjauan kembali yang kami ajukan. Saya lihat motor dari arah sana itu motor itu apa? Belok-belok gitu. Oh, siksa. Orang itu terlempar, langsung ngebentur Tiang. waktu malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini yang membahas atau mereaction video-video kasus Vina ya, masih kasus Vina saat ini. Dan kita akan mendengarkan bagaimana keterangan atau apa yang disampaikan oleh Bung Reza Indragiri terhadap Bu Elsa, dan membuat Bu Elsa itu kayak apa ya, kayak gak bisa ngomong gitu loh. Kan memang karena yang disampaikan oleh Bang Reza itu ya ada benarnya dong, ya kan? Sampai Bu Elsa itu ya setuju-setuju aja. Dan juga kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Bujur Pidana, yaitu Bung Jutek ya, Jutek Bonsa ya Pak, karena saya namanya ya. Dan soal penolakan dari JPU itu kan meminta kepada hakim MA untuk menolak PK dari 6 terpidana ini. Kita simak bagaimana pendapat beliau dan apa yang disampaikan, dan ya kita langsung aja ke pembahasannya. Apakah seberat itu posisi Ibu Rudiana saat ini? Saya menyimak dengan seksama apa yang tadi disampaikan oleh Bu Elsa. Namun dengan segala hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Polri. Beliau bukan bagian dari Bareskrim, bukan pula dari Divisi Humas. Alhasil, saya tetap memilih untuk menunggu informasi resmi dari Mabes Polri, fair. Jadi saya tidak bisa a priori menolak ataupun a priori menerima apa yang disampaikan Bu Elsa, karena memang beliau tidak berada pada posisi untuk, betul kan ya Bu? Ibu tidak dalam atas nama Polri kan? Bukan memberikan informasi. Betul. Terserah mau terima atau tidak. Nah, kalau saya memilih untuk tetap menunggu informasi dari Mabes Polri, itu yang menurut saya akan sekali lagi menyelesaikan polemik ini. Cuma memberikan apakah terjadi pidana atau tidak, ataukah terjadi pelanggaran etik atau tidak? Karena misalnya begini, adalah Bu Elsa yang mengklaim Mabes Polri sudah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ini pembunuhan. Ada kabar burung yang saya terima yang mengatakan justru Mabes Polri mengatakan tidak ada perbuatan pidana di balik meninggalnya kedua almarhum dan almarhumah, dan ada pelanggaran etik. Nah, saya memilih yang mana? Saya memilih untuk menantikan ada informasi resmi dari Mabes Polri. Boleh saya tahu sumbernya dari mana, Mas Reza? Namanya kabar burung. Tidak terlalu penting juga untuk kita berbincangkan siapa itu. Apakah Ordal ataukah siapa? Yang jelas kita hanya bisa menunggu kapan Mabes Polri konsekuen melaksanakan perintah Kapolri transparan. Saya Lihat bahwa termohon menjawabnya kan secara formil semuanya. Tidak ada tanggapannya yang masuk ke material terhadap putusan atau Saya sih optimis ya teman-teman, 7 terpidana itu akan bebas karena sudah banyak sekali bukti. memori peninjauan kembali yang kami ajukan, ya. Kami kan memajukan banyak sekali material ya, antara lain peristiwa yang terjadi, uraian yang sesungguhnya yang mereka alami, ya dijawabnya formil semua, ya. Itu nggak apa-apa, masing-masing punya pendapat kan, tapi kita lihatlah hasil yang kita bisa dapatkan dari saksi-saksi bukti yang akan kami hadirkan untuk berikut. Jadi intinya mereka jaksa itu menolak semua itu ya Bang? Memori PK ditolak? Ya, bukan ditolak ya, membantah bahwa memori peninjauan kami itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan kan gitu. Kalau kami kan mengajukannya secara sistematis ya, secara formil dan juga material ya, itu yang kita Artinya nggak ngaruh ya? Artinya nggak ngaruh? ya, biar majelis hakim yang mempertimbangkan ya. Kami kan menghadirkan fakta yang tidak terungkap di dalam persidangan sebelumnya, di dalam material yang kami ungkapkan. Kalau dalam hal ini jaksa berpendapat lain, ya lalu menghadirkan bahwa itu adalah formil yang diajukan bahwa tidak sesuai dengan 263 ayat 2 tentang PK yang akan kami ajukan, itu sah-sah saja, itu haknya jaksa. Tapi sekali lagi, kami dalam memori PK kami sudah jelas kami menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang belum pernah terungkap di dalam persidangan.
Jadi meskipun saksinya pernah dihadirkan sebelumnya, tapi ini keterangannya yang baru. Enggak. Yang kami jadikan novum ini kan memang belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Ya, kalaupun yang dipersoalkan bahwa keterangan Dede, nah coba dicek dalam persidangan, Dede itu belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Kesaksiannya dibacakan, dianggap di bawah sumpah. Sekarang kalau Dede mencabut kembali keterangannya bahwa tahun 2016 lalu itu adalah bohong dan tidak benar dan diarahkan, dia mau hadir dalam persidangan PK, ya saudara bisa tafsirkan itu keadaan baru atau memang keadaan lama. Dede ini nggak pernah dihadirkan. Satu contoh. Kemudian saksi-saksi yang lain yang melihat bahwa itu peristiwa kecelakaan. Saksi itu sama sekali belum pernah dihadirkan di dalam persidangan. Baik itu Adi, baik itu Ismail, baik itu siapa namanya? Purnomo, ya itu belum pernah dihadirkan. Kami hanya ingin membuktikan bahwa itu bukan pembunuhan, bahwa itu diduga kecelakaan. Dan kami ingin buktikan berdasarkan luka, berdasarkan fakta, berdasarkan bukti yang ada di tahun 2016. Ya, jadi banyak sekali bukti dan saksi-saksi juga pada berdatangan, teman-teman. Ya, banyak sekali. Pokoknya ini sudah tidak meragukan lagi ya. Dan semoga saja PK-nya betul-betul diterima ya. Karena kalau sampai masih ditolak, aduh, kebangetan betul dihukumnya. Sama sekali ini ya tidak masuk di akal kalau misalnya PK-nya sampai ditolak, padahal bukti-buktinya itu seperti saksi-saksi itu pada berkesesuaian semuanya. Belum lagi nih, ada lagi nanti kita akan bahas juga atau kita akan merekam juga saksi baru nih teman-teman yang kebetulan ditemukan oleh KDM ya, Kandedi Mulyadi, namanya Pak Nasruddin. Nah, setelah ini kita akan reaction videonya. Bagaimana keterangan dari Pak Nasruddin, saksi baru yang menemui Kandedi Mulyadi, dan bahkan dia punya foto-fotonya di tahun 2016 ketika peristiwa itu terjadi sebagai bukti kalau beliau memang ada di TKP saat itu. Ini semakin seru nih teman-teman. Jadi kita akan mereaction bagaimana keterangan dari Pak Nasruddin ya, secara menerangkan itu secara runut dan berkesesuaian dengan ceritanya Pak Adi, ceritanya Pak Ismail. Yuk kita simak ya. Motor dari arah sana itu motor itu apa, belok-belok itu. Oh, siksa. Orang itu terlempar, langsung ngebentur Tiang. Nah, waktu malam itu saya sempat berhenti di apa, jembatan itu karena saya merasa takut. Itu udah malam. Ya, Bapak berhenti di situ. Saya berhenti. Terus merasa takut? Ya. Takut kenapa? Karena situ satu pertama agak gelap, sepi. Terus di depan saya itu saya takut begal itu kan, ada orang saya lihat. Ini sama betul ya Pak Adi ya, sangat berkesesuaian teman-teman. Mantap ini. Kali ini saksi yang betul-betul tidak meragukan kalau memang betul ya foto-fotonya itu ada, dan dia sampaikan sendiri kalau dia masih menyimpan foto-foto ketika di TKP ya, saat malam itu ketika Vina dan Eki sudah jatuh dari motornya saat itu. Itu ada di depan itu. Oh, memang di situ sering ada begal. Tuh, Bapak di situ lihat ada orang. Ya, di depan sana itu depan tuh ada orang. Jadi saya berhenti dulu di situ. Berhenti karena takut. Karena takut. Kalau Bapak jalan kaki. Iya. Oke. Karena Bapak sudah dapat uang dong, habis nambal, takut dibegal juga kan? Kalau uang mungkin bisa di ini. Kalau saya kan yang waktu itu kan orang punya HP juga jarang Pak. Oh, Bapak punya HP waktu itu? Ada. Tapi kalau waktu 2016 sih sudah menjelang 2017 sudah HP-nya udah bagus-bagus. Saya waktu itu kan sudah hampir selesai jadi bupati, 2017 saya udah berhenti. Nah, Bapak di situ udah bawa HP. Ya. Oke. Nah, kemudian takut Bapak HP-nya direbut. Ya, ada rasa takut itu. Nah, terus setelah lihat ada orang itu Bapak Saya berhenti. Terus agak lama juga. Saya berhenti sambil merokok di situ kan. Mantap ini, seru nih. Aslinya bakalan seru nih. duduk Enggak, saya berdiri. Cuman agak maksudnya Agak jauh. ke dalam gitu, agak ke dalam biar nggak kelihatan sama orang itu. orang itu. Cuma saya tetap bisa melihat orang itu kan gitu. Bapak takut lewat, takut orang itu bereaksi. Ya, betul. Oke. Terus saya lihat motor dari arah sana itu, dari arah berarti arah yang arah kota ya. Iya. Arah kota itu. Arah dari SMP 11. Ya, betul. Itu motor itu apa? Belok-belok itu. Oh, siksa. Kenceng. Lumayan. Ya, artinya omongan Bapak sesuai dengan omongan Mas Adi sama omongan Pak Ismail sesuai. Saya nggak kenal Pak. Iya, artinya omongan Bapak sama omongan Pak Ismail sama. Motor gini gitu. Iya, itu satu badan jalan tuh habis. Sama dia. Iya. Dan saya lihat, karena saya kan fokus kan ke depan karena saya memang Lihat ada orang itu. Itu motor itu kan
itu lewat. Nah, terus pas belok Oh jadi pokoknya jalannya gede nih, maju, ngeng. ya, tapi nggak kecil pak, dengan ininya nggak- Gede? gede, lebar. Ya artinya wow, pokoknya jalan tuh kayak punya sendiri. Ya gitu. Misalkan kan nggak boleh ada orang lewatin dia. Seperti itu. Terus? Udah itu pas belok ke sini dia arah ke tengah itu, biar ke kanan kan berarti ke arah tengah pembatas jalan itu apa sih terbang di apa diangkat. Oh diangkat sama. Diangkat. Nah pas jatuh mungkin ya kemungkinan itu jatuh banyak itu dekat ke pembatas, akhirnya dia oleng. Oh. Saya sempat melihat lampu motor itu ya apa sih kalau stang ini kan iya. terlep, udah terlep, orang itu terlempar langsung ngebentur Tiang. Saya termasuk yang berulang-ulang ngomong bahwa motor tidak membentuk tiang telepon, tapi orang yang membentuk tiang telepon. Betul. Jadi motor Kalau itu, motor enggak? motor itu jatuh di sebelah sini. Ya betul. Saya termasuk yang punya analisis itu. Nah terus itu kan bentur itu bukan badan pak, Kepala. atas bagian atas ya antara Helm. ya helm itu Membentuk tiang telepon. Itu keras. ya suaranya keras pak. Saya nggak bisa ngebayang sebenarnya gini, mohon maaf ya pak ya, mohon maaf. Waktu itu setelah itu saya berpikir tuh ada rasa bersyukur, bukan bersyukur karena orang kecelakaan, bukan gitu, bersyukur nih bakal ramai jadi saya bisa aman di jalan. Oh, Bapak bisa selamat dari pengawasan orang itu? Iya gitu. Oke. Nah Terus? setelah itu jatuh kan, nah, itu kan saya enggak, sebelum jatuh itu ada motor dari belakang arah sini, belakang saya itu kan saya pikir tabrakan sama motor, tapi itu enggak, dia berhenti sebentar terus ke pinggir. Oh berarti bukan tabrakan. Oh yang Pak Ismail itu? Nggak tahu pak sih, Ya itu Pak Ismail itu? nggak tahu, saya nggak tahu. Itu dari arah yang berlawanan? Iya gitu. Ya Pak Ismail sama Purnomo ya? Dari sumber. Ya Pak Ismail sama Purnomo itu namanya. Dia lewat ke situ, berhenti lihat, Berhenti lihat. habis itu berangkat lagi Iya. karena takut ada masalah. Terus ada motor itu berhenti lagi ke pinggir, saya deket orang itu kan. Nah, itu motor itu di jalan tuh bertiga itu, Ya siapa? yang tadi yang saya bilang begal itu. Yang berdiri itu jalan kaki. Iya jalan, enggak bukan berdiri pak, dia duduk. Dia jalan. Dia berduduk orang itu. Iya kan berdiri terus kan. Nah, asalnya duduk kan? Nah, betul. Berarti Pak Adi dong. Oke teman-teman, demikianlah tadi. Terima kasih yang sudah menyimak. Bye, assalamualaikum.